Ad-darsul awal, pelajaran pertama, min hayati, dari kehidupan Rasulullah SAW. Sayyiduna Muhammad SAW. Huwa Rasulullah ilan nasi kafah. Beliau adalah utusan Allah untuk seluruh manusia. Ilan nasi kafah. Bukan untuk golongan tertentu saja. Bukan Rasul, utusan Allah untuk orang Arab saja, bukan. Tetapi utusan Allah untuk semua orang. Karena Nabi SAW, "Marsalnaka illa rahmatan lil alamin," firman Allah. Dan Nabi SAW sendiri mengatakan, salah satu khususiyah Rasulullah SAW dibandingkan para nabi yang lain, yub'atsul anbiya ila qaumihim khassah wa bu'ithtu ila nasi 'ammah, kata Nabi SAW. Para nabi yang lain tugasnya mereka dakwah kepada golongan-golongan tertentu. Setiap nabi, ya, tidak untuk semua golongan. Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Yusuf kepada Fir'aun dan orang-orang yang di Mesir. Itu dia pindah di Mesir. Ayahnya di tempat lain, Bani Kan'an, di daerah Kan'an. Nabi Ismail ketika itu di Mekah sebagai Rasul di sana. Dan begitu. Setiap tempat atau suatu kabilah. Itu Rasul yang selain Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW untuk semua orang. Ajam, Arab, luar, dekat, jauh, semuanya. Utusan Allah untuk semuanya. Ya. Wa akhirul anbiya, dan beliau akhir nabi. Siapa orang yang tidak percaya hal ini, maka bahaya imannya. Ya, kayak Ahmadiyah dan yang lainnya. Ya, atau mengaku-ngaku nabi, ini bahaya sekali. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Akhirul anbiya, khatamul anbiya. Wa imamul rusul, dan imam bagi para rasul-rasul. Ya. Nabi SAW imam bagi para rasul-rasul di depan. Beliau yang paling depan, beliau yang paling diagungkan, beliau yang paling mulia di antara mereka semua. Dan itu secara mutlak sudah diketahui begitu. Ya, bahwa Rasulullah SAW di waktu Lailatul Isra wal Mi'raj, beliau jadi imamnya para nabi. Mereka jadi makmumnya. Dan nanti dari kiamat akan terlihat secara jelas kebesaran kedudukannya Nabi. Yaitu khususnya pada syafaatul uzma. Ketika syafaat yang pertama. Syafaatul uzma apa? Syafaatul uzma, syafaah merubah keadaan dari penantian di padang mahsyar ke al-hisab. Dimulai hisab. Itu namanya syafaatul uzma. Para nabi semuanya diam. Ini orang-orang udah pada sumpah, udah nggak bisa tahan. Mau selesaikan saja. Ke neraka atau ke surga. Selesai, kita nunggu begitu saja. Mau ngapain ini kita? Nggak kuat mereka. Mereka pergi cari solusi. Dan nggak ada yang berani pergi ke Nabi Muhammad, ke Allah SWT bertanya kepada Allah. Nggak ada yang berani saat itu. Pergi ke Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, semuanya bilang nafsi, nafsi, nafsi. Pergi ke yang lain. Saya nggak ada yang berani bicara. Ketika pergi ke Nabi Muhammad, Nabi bilang, iya saya yang akan berbicara di sini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW Sayyid waladi Adam. Kata Nabi, beliau telah mengatakan, aku adalah Sayyid waladi Adam. Saya yang paling utama, paling tinggi dari anak Adam. Makanya heran kalau orang bilang jangan ngucap Sayyiduna Muhammad, gak boleh. Nabi aja cukup. Ada lagi mau berserat lidah nih. Katanya, kalau Sayyid itu lebih rendah, Nabi lebih tinggi. Kalau Sayyid itu nggak Sayyid. Nggak apa-apa, ente mau nyebut Sayyid, mau nyebut Imam, mau nyebut nggak masalah. Tapi menyalahkan orang mengucapkan Sayyiduna Muhammad, ngawur ente. Nabi sendiri udah bilang, ana Sayyidu waladi Adam. Allah udah bilang sendiri, ana Sayyidu waladi Adam. Kok ente bilang jangan, bilang Sayyiduna. Sayyiduna wa Sayyid kul. Sayyid itu pemimpin semuanya. Paling hebat dari semua memang. Udah, jelas sudah. Nggak perlu diragukan lagi. Orang aneh kalau ada orang kayak gitu. Jadi, yang kedua, yang pertama beliau adalah, makanya nanti kalau ditanya siapa Sayyiduna Muhammad, beliau adalah Rasul Allah kepada seluruh manusia. Dan akhirnya para nabi, wa imam para rasul. Ya. Yang kedua, ja'a bid-dinil islami, datang dengan agama Islam.
alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah, yang mana Allah tidak akan menerima di hari kiamat agama selainnya. Ya, tidak diterima oleh Allah SWT. Datang orang mengatakan, enggak, saya muwahhid, saya tidak menyekutukan Allah, saya beragama Nasrani, dengan ajaran Nabi Isa saya masih berpegang teguh, dan saya tidak menyekutukan Allah, tidak mengatakan seperti orang-orang Nasrani sekarang bahwa Isa adalah Tuhan. Misalnya nih ada orang begitu ngaku, tapi dibilangin, ente percaya Nabi Muhammad nggak? Enggak. Saya ikutnya Isa aja. Ini kemana? Neraka, mukhallad finnar. Kekal abadi di neraka. Kenapa? Kafir. Kafar birisalat Nabi Muhammad SAW. Kalau percaya Isa harus percaya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak sah semua. Dan kalau percaya Nabi Muhammad pasti percaya kepada Isa, pasti. Kalau enggak percaya Nabi Muhammad itu namanya. Iya. Begitu. Wajib, harus. Makanya berdin Islami. Maksudnya din Islam adalah agama Islam, bukan berarti orang-orang yang beragama Yahudi sebelum datangnya Islam, atau beragama Nasrani, pengikut Nabi Isa sebelum datangnya Islam, tidak masuk surga. Bukan, karena mereka juga Islam. Ya, mereka juga Islam. Nabi Ibrahim, semua agama para nabi-nabi Islam. Ya, Islam juga, tetapi dengan nama Islam setelahnya Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Ibrahim telah mengatakan hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan musliman, hanif lurus muslim. Dari istislam kepada Allah SWT. Jadi agama yang diterima oleh Allah SWT setelah datangnya Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Tidak akan diterima agama apapun, walaupun dia bertauhid, tapi mengingkari datang Nabi Muhammad SAW dan risalahnya Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, bagaimana tidak? Yang mengingkari Jibril aja Allah tidak terima. Dalam Al-Quran sebutkan, ya. Wa yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi, Jibril wa Mikail katanya. Nggak percaya kepada Allah atau Jibril atau Mikail, katanya dia nggak percaya. Jibril nggak percaya. Percaya yang lain percaya. Kafir kata Allah SWT. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah? Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah ghaira dinan ghairah, agama selainnya. Yang ketiga, wahwa, dan beliau itu Nabi Muhammad min nasli, dari keturunan sadati Quraisy. Pemimpin, pembesar Quraisy. Quraisy itu apa sih? Kita kalau nyebut Quraisy kayaknya mungkin, kafir Quraisy kan gitu. Kalau orang-orang awam nih masih baru-baru dengar kafir Quraisy, berarti Quraisy ini kalimatnya jelek mungkin. Enggak. Quraisy itu nama orang. Pertama, Quraisy itu adalah nama orang. Salah satu kakek Rasul SAW dan kakek orang Arab. Nah, keturunan orang Arab ini banyak sekali keturunannya. Yang namanya orang Arab itu dari awal keturunannya banyak, dari sini. Nah, salah satu dari mereka ada yang namanya Quraisy. Dari Quraisy ini punya keturunan lagi. Nah, turunan terus banyak sebar. Nah, orang-orang semua yang kebanyakan mereka itu tinggal di kota Mekah, Quraisy itu keturunannya tinggal di kota Mekah. Maka orang-orang yang setelahnya itu namanya Quraisy, keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy. Makanya Nabi SAW nisbatkan atau nasabnya beliau, nasli keturunannya sadat, pembesar Quraisy. Dari keturunan Quraisy. Asyrafi qabilatin fi Makkah, yang mana Quraisy itu adalah paling mulia-mulianya qabilah. Suku, kalau kita bilang tuh bahasa kita suku, qabilah suku. Fi Makkatil Mukarramah, di kota Mekah yang diagungkan. Ya. Kalau dari sisi nasab, Rasulullah SAW yang paling mulia dilihat. Dari nasab nih, dari orang-orang tahu, ayahnya paling hebat, termasuk luar biasa. Kakeknya Abdul Muttalib, pemimpin orang-orang Mekah, yang tidak ada orang yang berani berbicara kalau dia sudah berbicara. Kalau ada tempat duduk khusus tempat. Ayahnya lagi, Abdul Muttalib bin Hashim juga begitu. Abdul Manaf begitu juga. Qusay begitu juga. Ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah Qusay. Qusay itu adalah Quraisy. Ada yang bilang bukan, yang lainnya. Alhasil gitu. Yang perlu kita ketahui ini, bahwa beliau adalah dari keturunan pembesar Quraisy, yang mana Quraisy adalah
kabilah terbaik, termulia dari kabilah kota Mekah. Karena banyak kabilah yang lain. Dari Bani Adi, seperti Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Bukan Quraisy, tapi dari Bani Adi, lain lagi. Jadi lain itunya. Tapi Arab juga. Arab. Ya, begitu. Wa yattasil nasabuhu, dan bersambung nasabnya beliau, nasab garis keturunan beliau, bi Ismail, dengan Ismail alaihissalam, Nabiullah Ismail ibnu Ibrahim, anaknya Ibrahim. Jadi mereka sudah sepakat semua bahwa orang-orang Arab yang keturunan Quraisy dan yang lainnya, khususnya yang sampai Adnan, itu semua adalah keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Sudah tahu? Nabi Ismail adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua. Yang pertama dari istri siapa namanya? Istrinya Nabi Ibrahim yang pertama namanya siapa? Sarah. Yang kedua namanya Siti Hajar. Namanya Hajar. Siti itu tambahan aja. Siti maksudnya Sayyidah. Siti dalam bahasa Mesir itu Sayyidah. Sayyidah maksudnya Sayyid, kayak Sayyid. Hajar namanya. Ketika Nabiullah Ibrahim menikah dengan Sarah, beliau belum dikaruniai anak. Ketika Nabiullah Ibrahim menikah dengan Hajar, yang tadinya adalah budak sahayanya Sarah, lalu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan dinikahi oleh Nabi Ibrahim, punya anak. Dinamakan Ismail. Dan diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di kota Mekah. Sedangkan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, Yerusalem, ya, Masjidil Aqsa sekitarnya. Itu Nabi Ibrahim tinggal di sana. Lalu Allah karuniai Sarah juga punya anak yang dinamakan, siapa anaknya? Sarah, anaknya Nabi Ibrahim. Ishak. Nabi Ishak. Dengan nama lain Ishak, nama lainnya apa? Israel. Siapa Israel? Ishak bin? Salah kita loncat. Namanya anaknya Nabi Ibrahim siapa? Bukan Ishak. Tadi Ismail. Yang anak kedua? Salah. Namanya Ishak. Ya, betul. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu Israel. Ya, Yakub adalah nama lainnya. Yakub Israel. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Setelah itu keturunan mereka, karena Nabi Yakub punya anak berapa? Berapa anaknya? Ada asyara kaukab sama Nabi Yusuf 12 anak laki. 12 anak laki. Ya. Mereka semua hampir semuanya punya keturunan. Punya anak, punya dzurriyyah. Keturunan mereka namanya Bani Israel. Yang dari mereka ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Banyak. Dari keturunannya Bani Israel banyak yang dilantik oleh Allah sebagai nabi. Sedangkan dari Ismail, ya, Nabi Ismail yang tinggal di kota Mekah, turunannya pembesar keturunannya, orang-orang besar, tetapi tidak ada yang dilantik jadi nabi. Secara masyhur, ya, secara tersyuhur, tidak ada yang terlihat bahwa mereka menjadi nabi sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Dah. Kemuliaan Nabi Ismail lebih mulia dari Nabi Ishak. Kenapa? Karena beliau yang membawa di sulbinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kemuliaan karena kemuliaannya Nabi Muhammad SAW, maka beliau yang terakhir. Dan beliau satu-satunya dari keturunan beliau. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Maka nasabnya beliau bersambung sampai Ismail. Dan yang paling bagus sekali, kalau bisa dihafal nasabnya Rasulullah SAW setidaknya sampai Adnan. Ya. Dalam Maulid Diyaul Lami' disebutkan apa? Wahfadz usul al-Mustafa
hatta tara fi silsilati usulihi Adnan, sampai engkau sampai kepada Adnan. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Itu kalau nggak salah, kalau nggak ada tambahan atau kekurangan. Sampai Adnan. Ya, ada agak panjang. Kalau bisa, kalau tidak, setidaknya minimalnya ya 3 atau 4 nasabnya Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Atau kalau mau ditambahin, kalau nggak sampai Hashim. Setidaknya tahu. Jangan sampai jadi orang awam banget. Kita tahu nasabnya Nabi Muhammad SAW. Setidaknya 3 nasab dari beliau. Dan tahu bahwa beliau sampai Adnan. Dan setelah Adnan itu lanjut sampai Ismail. Dan beliau keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nasab yang paling agung yang dimiliki oleh beliau. Maka kita tahu itu karena kemuliaannya. Karena Allah SWT pilih Rasulnya. Rasul Nabi Muhammad SAW dipilih. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya. Allah SWT pilih orang-orang dari semua golongan itu. Allah pilih orang Arab. Lalu Allah pilih dari golongan orang Arab. Dari keturunan Adnan. Pilih dari Adnan sampai kepada Bani Hashim. Dan dipilih dari golongan Bani Hashim sampai kepada Bani Abdul Muttalib. Lalu dipilih sampai saya dipilih yang terbaik dari yang terbaik, kata Nabi SAW. Atau kama qala Nabi SAW. Kurang lebih begitu. Ya. Berarti Nabi SAW mengatakan saya pilihan dari pilihan. Nasabnya pun pilihan. Mulia. Makanya kata Nabi SAW, ahibbul Arab. Cintailah orang Arab. Kenapa? Karena aku ini dari Arab. Jangan menjadikan, oh ini golongan. Nah, harusnya ente cinta kepada orang Arab. Kenapa? Karena Nabi dari Arab. Itu udah cukup. Untuk sebagai alasan. Lisan wal Quran Arabi. Dan Quran itu diturunkan dari Arab. Dengan bahasa Arab dan juga bahasanya orang di surga bahasa Arab. Yani Allah pilih dari semua bahasa. Ya, di dalam surga akan menggunakan bahasa Arab. Walaupun kita nggak ngerti bahasa Arab, kalau kita masuk surga ngerti nanti, diajarin oleh Allah SWT. Nanti masuk dulu tapi. Masuk dulu, nanti kesananya gampang. Ya, urusannya masuk surga dulu. Bahasa Arab. Nah itu, makanya sukai orang Arab. Kenapa? Karena Nabi dari Arab. Udah cukup. Kenapa ente suka orang Arab? Karena Nabi dari Arab, udah cukup itu. Untuk saya jadikan idola. Kenapa ente suka orang Barat? Nah, karena artis fulani dari Barat. Nah, kan begitu. Jangan begitu. Kita suka Arab bukan kecintaan yang buta. Apa aja kita cintai mereka. Oh Arab berarti saya suka lagu Arab. Lagu-lagu yang gak bener. Artis-artis yang gak bener. Diikutin. Karena saya mau suka Arab. Ya bukan kayak gitu caranya. Arab juga ada yang salah. Ada yang artis-artis nggak bener, ada yang lagu-lagunya nggak bener. Kadang-kadang kita karena orang awam itu di sini nih nggak ngerti bahasa Arab, ya, yang itu diaminin. Kadang-kadang mau maulid bacanya bukan qasidah, malah bacanya lagu ngomongin tentang perempuan, bukan ngomongin tentang Nabi, wala ngomongin tentang apa. Dikirain itu sholawatan mungkin. Karena terlalu awam, jangan begitu. Ya, makanya belajar. Kalau orang belajar ngerti. Kadang-kadang gitu, menggunakan lagu gambus dan lagunya lagu-lagu biasa, bukan sholawat, bukan dia itu memuji Nabi atau apa. Nah, dia kira ini lagi sholawatan. Padahal ini lagu. Karena nggak ngerti, kira qasidah. Padahal bukan qasidah, itu lagu yang omongannya mungkin kotor, jorok sebagian, nggak sopan sebagian. Dia nggak ngerti. Oh, khobar khair, nggak tahu deh. Ikut aja, yang penting ada bahasa Arabnya udah keren udah. Jangan begitu juga, jangan ikut-ikutan sembarangan. Jadi bukan berarti tadi anak ngajarin ente untuk suka lagu Arab, nanti cari-cari lagu Arab, yang perempuan yang nyanyiin, atau lagu-lagu yang nggak pantas, jangan. Nah, kalau qasidahan atau apa ya nggak masalah. Hakadha wallahu taala alam.